Dewa jama gua pednya urora gorinya badodo koko tongo nagagi kuraro mat. Saya Agus Budi Nugroho, saya seniman musik dari Jogja. Konsep di dalam program Seniman Mengajar di Sumba Barat Daya, saya mengangkat instrumen musik yang sudah nyaris punah, yaitu Dunggaroro sebagai alat musik purba tradisional dari Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Itu yang utama. Konsep kegiatan pengayaan lainnya adalah berbagi wawasan, saling belajar dalam proses mengajar kreatif, melakukan workshop kepekaan bunyi, dan melakukan sharing, diskusi untuk pemajuan sanggar, utamanya dalam manajemen komunitas dan manajemen arsip dokumentasi sanggar atau komunitas. Tetapi yang utama adalah mengangkat salah satu item instrumen musik yang sudah punah, yaitu Dunggaroro. Saya Ahmad Ijtihad, saya salah satu seniman mengajar daerah Sumba Barat Daya. Jadi konsep kegiatan yang dilaksanakan di Sumba Barat Daya adalah aktivasi ruang melalui gerak dan giat literasi. Aktivasi ruang melalui gerakan literasi adalah mengeksplorasi ruang dan peristiwa masa yang kemudian diarsipkan melalui tulisan, video, dan film, kemudian dibaca ulang melalui narasi kecil yang lalu dibentuk menjadi kebaharuan gagasan. Saya Anton Prabowo, saya seorang seniman tari dari Magelang. Saya salah satu seniman mengajar 2019. Konsep saya di sini adalah pengembangan tarian Sumba. Nah, ini karena di Sumba ada beberapa tari yang memang masih monoton, jadi harus disentuh garapan-garapan kreasi baru agar menjadi lebih menarik untuk kepentingan wisata. Saya Luciana Limono, saya berasal dari Malang. Proyek saya di Sumba Barat Daya adalah menggali potensi kriya yang ada di Sumba Barat Daya. Pertama-tama melakukan pemetaan, observasi dan pemetaan kriya apa saja yang ada di sini. Kemudian untuk kolaborasi, saya berkolaborasi dengan penari untuk kalau penarinya lebih mengurus gerak tarinya, saya lebih membantu di urusan belakang layarnya, mulai dari manajemen penari, manajemen pribadi, sampai penataan kostum. Saya banyak belajar dari Sumba Barat Daya, dari alam, dari masyarakatnya, dari cara mereka menyikapi tamu, dari cara mereka menerima kita sebagai orang yang akan melakukan proses kebudayaan, menemukan dan memiliki banyak guru-guru di sini ya. Salah satunya Pak Lukas Jonggol dan masyarakat semua yang sangat welcome kepada kami untuk sama-sama berbuat untuk Sumba. Awalnya
saya mencari tempat yang memiliki khazanah pengetahuan, kekayaan, kearifan, tapi belum dieksplorasi secara utuh. Rata-rata situs-situs kampung adat yang ada di Sumba Barat Daya itu belum tersentuh secara serius oleh pihak-pihak para pengkaji kebudayaan atau para pengkaji kesenian, sehingga saya memutuskan untuk tinggal di salah satu kampung yang bernama Kampung Weleo di Desa Mardakalada. Tempat itu memiliki satu keunikan, yaitu konon dia adalah satu kampung yang menjadi induk kampung yang ada di Wejewa. Dalam proses interaksi, belajar bersama mereka, banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu sangat patut untuk diperhatikan, sangat patut untuk diulas, dikaji, didalami, dan itu didapatkan di Weleo. Jadi Weleo itu ditetapkan sebagai situs kampung adat pada tahun 2008, dan di sana terdapat satu komunitas Weleo namanya, dibentuk pada tahun 2014. Mereka selama ini teguh menata ulang, mempola kembali situs kampung adat agar orang-orang bisa tertarik ke situ untuk belajar. Jadi jualan mereka sebagai destinasi pariwisata adalah khazanah pengetahuan yang ada di situ. Di Kampung Weleo itu sendiri sudah ada suatu festival tahunan mereka yang diadakan setiap bulan Juni dan Juli. Jadi saya melihat itu sebagai salah satu semangat atau daya warga untuk membangun dan mengembangkan potensi mereka. Karena konsep festival itu menurut saya menjadi salah satu capaian yang tumbuh dari semangat orang-orang yang mau bersatu, yang mau bersepakat untuk membangun, mengembangkan, dan mempromosikan potensi-potensi yang ada di wilayah mereka, yaitu khususnya di daerah atau di situs kampung adat Weleo. Jadi beberapa tari seperti wolek, seperti kataga, itu juga harus disentuh dengan kreasi-kreasi baru, penciptaan tari-tari baru untuk kepentingan wisata dan juga entertainment, sehingga akan menjadi lebih menarik. Kemudian yang selanjutnya programnya adalah workshop instalasi panggung alam. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sini untuk membuat instalasi panggung alam. Kemarin kita sudah membuat dengan bambu, dengan daun kelapa, dan juga dengan pohon pisang yang kita buat lampion. Paling enggak kita butuh ini untuk satu lampion. Satu apa? Satu jengkal. Jadi kita potong dua, satu jengkal. Ya, tetap masing-masing pelepahnya dari samping biar lebih gampang. Kalau dari atas kan susah. Nah, setelah jadi ini nanti seperti ini. Nah, di dalamnya nanti dikasih lilin atau lampu atau apapun yang menimbulkan cahaya. Masukkan sini, taruh ini di dalamnya. Nanti ini akan seperti lampion, Tembus cahayanya. tembus. Dan ini kalau sudah selesai, cacah buat makanan babi bisa. Dibuang juga nggak menimbulkan sampah karena bisa busuk. Jadi tahap awal itu saya observasi melihat apa yang ada, produk-produk yang ada di sini. Kemudian saya mencari narasumber-narasumber yang bisa diwawancara. Setelah menemukan beberapa narasumber, saya mulai memetakan dan menggali potensi-potensi apa yang ada.
karena ternyata ada beberapa potensi kriya yang sangat potensial namun belum diolah dengan baik. Jadi itu menjadi sesuatu yang tradisional. Selama ini di sini hanya dianggap barang tradisional saja, padahal itu mempunyai potensi yang luar biasa. Seperti contohnya kulit kayu yang saya temukan di Wejewa. Tadinya mereka hanya untuk pakaian adat, namun sebenarnya kalau dibudidayakan dan dikelola dengan baik, itu bisa menjadi produk souvenir berbahan alami yang sangat potensial untuk perkembangan kriya di sini. Kendala yang paling utama adalah pertama tentang aksesnya. Secara geografis dia terletak di perbukitan yang jaraknya kalau saya tidak salah lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kedua tentang pemudanya, jadi setiap pagi masyarakat adat Weleo paginya beraktivitas untuk mencari pakan babi, pakan kerbau. Kemudian siangnya mereka harus memasak untuk keluarga. Kemudian sorenya mereka harus mengambil air untuk persiapan mandi, persiapan kebutuhan sehari-hari, sehingga waktu untuk bersama, waktu untuk duduk berinteraksi itu sangat sedikit sekali. Yang ketiga tentang penyampaian para masyarakat adat yang belum fasih berbahasa Indonesia. Jadi informasi-informasi yang diberikan itu kadang secara pribadi saya salah tangkap atau mungkin butuh pemikiran atau perenungan terlebih dahulu agar bisa memahami kalimat-kalimat yang mereka sampaikan. Jadi ketika melakukan wawancara diperlukan pendamping lapangan yang benar-benar memahami bahasa lokal. Sementara di Sumba Barat Daya sendiri terdapat tiga suku utama, Laura, Wejewa, dan Kodi, yang mana ketiganya mempunyai bahasa yang sangat berbeda dan mereka saling tidak mengerti, padahal jaraknya hanya selemparan batu saja. Sudah itu. Kalau memang bisa pakai alat, tinggal begini saja dia keluar. Oh, ini lama sekali karena pakai tangan. Baru bikin lempengan nih. Saya sudah jadi lempengan, baru dipotong dengan pisau sampai 2 kali. Diiris-iris jadi dapat. Itu menjadi kendala. Jadi ada satu proses yang di wilayah Kodi disebut apa, di wilayah Wejewa istilahnya lain, dan di Laura juga istilahnya lain, padahal itu adalah satu teknik yang sama. Selama 45 hari pula, saya juga mendapatkan banyak tantangan, banyak kendala yang puji Tuhan bisa diatasi dengan baik, dengan restu nenek moyang. Banyak sekali guru-guru yang saya dapatkan di sini, baik dari personal, sanggar maupun masyarakat. Kalau harus membayangkan dari awal, banyak sekali PR kita untuk budaya Sumba. Mereka adalah guru-guru saya. Kita punya banyak PR. Negara harus andil secara konkret untuk mengangkat ini semua ya. Dungaroro ya, apa saja yang ada di Sumba yang belum terangkat. Saya memulai dari tanggal 5 Agustus. Diantar oleh Pak Peki ya. Kemudian menemukan orang-orang di sana berturut-turut sampai tanggal 30 Agustus. Selama itu pula saya banyak menemukan tantangan, proses pembelajaran batin, bertemu dengan orang-orang. Yang utama adalah saya menemukan guru sejati bersama Pak Lukas Conggol. Dia adalah titisan Dewa Petir yang menangkap segala perasaan hati dan apa yang ada di dalam batinnya, dituangkan dalam lagu yang spontan dia nyanyikan. Dia juga pembuat, pemain, pelantun. Beliau adalah guru sejati saya. Beliau adalah orang yang benar-benar kita butuhkan untuk pemajuan kebudayaan di Sumba Barat Daya. Terus dari sana kamu gantian maju, kamu yang mundur. Terus cara wali-wali lagi. Oke? Cara wali.
Sebentar. Keren. Nah, nanti kayak gini ya. Yang maju ini juga 8. Tarian sendiri juga dikendalanya di beberapa pemikiran yang ini harus seperti ini harus seperti ini karena untuk upacara ritual. Nah, saya sebenarnya di sini kan konteksnya adalah mengkreasikan tari atau menciptakan tari untuk kepentingan wisata dan entertain. Artinya saya juga tidak berani mengubah apa yang sudah ada, tidak mengubah itu tari untuk upacara lalu diubah karena itu pasti akan mengurangi nilainya. Anak-anak di sini mungkin karena belum terbiasa dengan permainan pola lantai, permainan gerak yang cukup variatif gitu, akhirnya prosesnya juga cukup lambat karena mereka biasanya hanya menari itu yang di depan selalu di depan, yang di belakang hanya mengikuti. Sekarang semua harus hafal, semua harus bisa menari, mengatur jaraknya, mengatur pola lantai. Datang terus tidak apa-apa, daripada 6 tapi yang 2 datang enggak. Tapi kalau semua bisa konsisten untuk ikut, takutnya kayak. Jadi kalau kita latihan jam 3 itu harus ngomong jam 1 karena biasanya mereka kumpul jam 2 masih ngobrol dan sebagainya. Bahkan saya beberapa kali datang ke sanggar dan tidak ada yang datang, jadi saya hanya datang terus nunggu dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, ada hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya proses menjadi terhambat. Pendapat saya adalah satu sumbangan besar untuk Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Karena dengan adanya seniman mengajar, kami semua yang tadinya tidur dalam tanda petik, ada bakat dan talenta yang terdapat dalam masyarakat. Dengan hadirnya seniman mengajar, mereka dibangunkan dari tidur dan menjadi satu persembahan yang itu luar biasa bagi saya. Support kami ialah apa yang telah dilakukan oleh seniman mengajar, kami akan adakan pendampingan. Apa yang terjadi yang kita saksikan dengan pendampingan yang baik dari seniman mengajar, tidak berhenti di sini saja, tapi berkelanjutan. Sebagai pemerintah tentu kami memberikan apresiasi sepenuhnya kepada seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya selama 45 hari. Melihat dari motivasi masyarakat, luar biasa sekali antusias masyarakat, mereka begitu mengapresiasi dan termotivasi oleh karena berbagai pemahaman tentang seni dan budaya yang disampaikan oleh para seniman mengajar dari teman-teman dari Jakarta ini. Ada beberapa kegiatan kreasi baru yang tadi ditonjolkan oleh teman-teman sebagai sebuah hasil.
program ini merupakan satu inspirasi untuk kami untuk menjaga dan melestarikan budaya dan seni yang ada di Lewo ini. Kami pikir kehadiran para seniman di Lewo atau di Sumba Barat Daya ini waktunya sangat terbatas, hanya beberapa kegiatan saja yang dilaksanakan. Tetapi saya pikir dengan walaupun singkat, tapi banyak hal yang dari pihak seniman juga memberikan kepada kami untuk kami lanjutkan. Dengan sejumlah kekurangan ada, kami akan melakukannya secara baik dan berkelanjutan. Program Seniman Mengajar ini bisa memotivasi kami yang ada di daerah untuk menyadari bahwa ada potensi-potensi di daerah yang bisa dikembangkan. Selama ini kalau di daerah kesenian masih dipakai sebagai kepentingan ritual, dan itu memang tidak salah, memang seperti itu. Tetapi kecenderungan sekarang bisa berkembang untuk dikemas sebagai atraksi wisata, atraksi budaya. Dan kehadiran seniman mengajar itu membantu kami untuk melihat di mana kami bisa mengoptimalkan potensi yang ada tersebut. Tentang program Seniman Mengajar sendiri, ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa karena memang betul-betul menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat Sumba Barat Daya. Dan para seniman mengajar ini ketika datang, salah satu hal penting yang mereka lakukan adalah menyadarkan masyarakat tentang potensi daerah di masyarakat itu sendiri. Kita perlu supaya ada terus pendampingan. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, kami juga semakin mengasah, mengolah diri untuk terus menyadari bahwa kami mempunyai bakat dan talenta dan bisa dikembangkan terus. Gerakan Seniman Mengajar adalah gerakan yang pertama kali menyentuh mereka, yang langsung bersentuhan dengan warga, yang langsung bersentuhan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi mereka merasa begitu dihargai, begitu dihormati, dan begitu dianggap ada oleh pemerintah lewat Seniman Mengajar. Seniman mengajar menurut saya sangat diperlukan, menjadi jembatan antara negara kepada masyarakat, menjadi jembatan antara negara kepada sanggar, menjadi jembatan antar mereka sebagai seniman lokal dan budayawan di daerah itu kepada seniman yang datang berbagi dan saling belajar. Dampak yang saya harapkan dari seniman mengajar adalah setidaknya kegiatan kita selama 42 hari di sini sebagai pemantik cukup menyalakan api semangat untuk masyarakat setempat mengembangkan, memahami, dan melestarikan budaya yang mereka punya. Api-api itu sudah kita nyalakan di beberapa titik. Itu semoga ke depan bisa memacu titik-titik yang lain untuk terus mengembangkan tarinya, terus mengembangkan iklim festivalnya. Tentunya itu akan sangat membantu di Sumba Barat Daya, karena potensi wisata juga sangat banyak, artinya perkembangan seni budayanya juga harus seimbang. Saya berharap pemerintah bisa melakukan tindak lanjut tentang bagaimana mempolarisasi kembali situs mereka, bagaimana kemudian menata pengetahuan itu dengan bentuk pengarsipan yang dapat dilakukan secara bersama-sama agar proses persebaran pengetahuan dan proses mempertahankan titah-titah leluhur dapat terjaga dan dapat tersampaikan kepada generasi yang ada di sini.